Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutalib Ramli. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup kebudayaan. Ruang lingkup kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata budaya sebenarnya berasal dari budaya, yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli. Menurut A.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, yang unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Menurut Quentajaran Ningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia yang dicapai dengan belajar. Menurut Soemardejan dan Soemardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Sumarjan dan Sumardi ini, dapatlah disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan hasil dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani agar hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Menurut Harkowitz, berpendapat bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kebudayaan manusia, baik material maupun non-materi. Perwujudan kebudayaan. Menurut Quentajariningrat, mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 wujud berikut. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Artinya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik atau aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Berdasarkan penggolongan wujud budaya tersebut, maka wujud kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi budaya yang bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari budaya. Ideal di sini berarti sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang diinginkan manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi aturan main bersama. Unsur-unsur kebudayaan. Ada banyak pendapat tentang unsur-unsur yang membentuk suatu kebudayaan. Unsur-unsur yang dimaksud dikemukakan beberapa ahli berikut. Menurut Melville J. Hershkovich menyebutkan unsur-unsur kebudayaan terdiri atas 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, dan 4. Kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. 1. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota yang masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Perlu diingatkan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama. 4. Organisasi kekuatan. Menurut Klukon berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan sistem religi. 1. Sistem pengetahuan. 2. Sistem mata pencarian hidup. 3. Sistem peralatan hidup atau teknologi. 4. Organisasi kemasyarakatan, bahasa, dan kesenian.
Substansi isi utama budaya. Substansi isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, dan etos kebudayaan. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Ada beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan dapat dipaparkan sebagai berikut ini. 1. Physical environment menunjukkan pada lingkungan natural seperti temperatur, curah hujan, iklim, wilayah geografis, serta flora dan fauna. 2. Cultural social environment meliputi aspek-aspek kebudayaan serta proses sosialisasi seperti norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. 3. Environmental orientation and respiration mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya. 4. Environmental behavior and process meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. 5. Outcarriage product meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, komunitas, kota, beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasi lingkungan fisik seperti budaya pertanian dan iklim. Proses dan perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan terhadap dinamika kehidupan seseorang bersifat kompleks, memiliki eksistensi, berkesinambungan, dan juga menjadi warisan sosial. Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok-kelompok lain dengan adanya kontak-kontak antar kelompok atau melalui proses difusi. Suatu kelompok sosial akan mengadopsi suatu kebudayaan tertentu bila mana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi atau memenuhi tuntunan yang dihadapinya. Pengadopsian sesuatu kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan fisikal, misalnya iklim, topografi, sumber daya alam, dan sejenisnya. Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau, kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeseran. Problematika kebudayaan, kekerasan dalam konflik sosial. Memang konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tahap pergaulan keseharian masyarakat. Konflik yang menggunakan kekerasan adalah suatu realitas yang tidak membutuhkan kebenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri. Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup, dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk dan macam-macam konflik yaitu: 1. Konflik menurut hubungannya dengan tujuan organisasi, konflik fungsional dan konflik disfungsional. 2. Konflik menurut hubungannya dengan posisi pelaku yang berkonflik. 1. Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik antara tingkatan kelas antar tingkatan kelompok, seperti konflik orang kaya dengan orang tidak punya, atau konflik antar pemimpin atau manajer dengan pengikut atau dengan anak buahnya. Konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat, seperti kelompok antar bagian-bagian dalam perusahaan atau konflik antar organisasi massa yang satu dengan yang lainnya. Konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan pertentangan secara ekstrem. 3. Konflik menurut hubungannya dengan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui semua pihak yang ada dalam organisasi atau konflik yang diketahui oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat saja, sehingga pihak yang ada di luar tidak tahu jika terjadi konflik. 4. Konflik menurut hubungannya dengan waktu. Konflik sesaat. Konflik ini disebut juga dengan konflik spontan, di mana terjadinya konflik ini hanya sesaat atau sementara. Umumnya,
Pemicunya karena kesalahpahaman yang tidak begitu berarti, dan begitu pihak yang berkonflik diberi atau memberi penjelasan, maka konflik langsung berakhir. Konflik berkelanjutan adalah suatu konflik yang berlangsung sangat lama dan sangat sulit untuk diselesaikan, di mana penyelesaian konflik tersebut masih harus melalui berbagai tahapan yang sangat rumit. Meskipun suatu konflik telah selesai, tetapi di kemudian hari kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam tipe konflik ini. 5. Sentimen antar pemeluk agama. Konflik ini dapat terjadi karena pemahaman makna ajaran agama yang dangkal. Dampaknya, selama ini banyak pemeluk agama hanya memahami agama pada tataran ritual simbolik belaka. Makna dan pengertian yang mendalam tentang hakikat ajaran agama kurang dihayati dan diamalkan secara benar. Kemudian, cara-cara mengatasi konflik. Yang pertama dengan konsiliasi. Cara ini dipandang lebih baik karena kedua belah pihak menyadari akan dampak negatif dari konflik tersebut sehingga terdorong untuk mengakhirinya. Yang kedua, mediasi. Cara penyelesaian konflik ini dengan melibatkan pihak ketiga yang netral agar mendapat solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, arbitrase melalui pengadilan yang dipimpin oleh seorang yang berperan untuk memutuskan. Kemudian yang keempat, paksaan. Apabila terjadi ketidakharmonisan di antara kedua belah pihak yang bertikai, sehingga pihak yang lemah dapat dengan mudah dikuasai oleh pihak yang lebih kuat secara paksaan tanpa ada pembelaan. Kemudian yang kelima, detensi. Konflik dapat dikurangi melalui cara-cara diplomatik yang dapat memberikan kemungkinan kepada kedua belah pihak yang bertikai. Beberapa problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya, si A terhadap tanah yang ia tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Ia enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidupnya pada umumnya miskin. Kemudian yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Contohnya, program keluarga berencana atau KB semula ditolak masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikolog atau kejiwaan. Yang pertama, sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan budaya, suku, bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini dapat memicu timbulnya pertentangan suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian yang kedua, perkembangan iptek sebagai hasil kebudayaan sering kali disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan. Kemudian ketiga, kultur shock atau gagap budaya. Apabila manusia tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya lain, dapat menimbulkan keraguan dan kecanggungan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Wulandari sebagai pemateri kedua akan membahas tentang budaya lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya lokal adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan milik suku-suku bangsa di wilayah Nusantara Indonesia. Budaya lokal hidup dan berkembang di masing-masing daerah atau suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Budaya lokal Indonesia terletak di wilayah yang menghampar dari ujung utara Sulawesi sampai ke bagian timur di Merauke. Selain itu, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budaya yang dimilikinya.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut juga bangsa yang majemuk, yang memiliki beragam budaya. Selain itu, Indonesia memiliki letak sangat strategis dan tanah yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Kita lanjut ke macam-macam budaya lokal di Indonesia. Pada dasarnya, ada banyak sekali contoh yang terbagi dalam beberapa kategori seperti kesenian daerah, kesenian rupa yang berbentuk rumah adat, seni berpakaian yang berwujud pakaian adat, dan lain-lain. Beberapa contoh yang masuk dalam kategori kesenian daerah adalah berupa tari-tarian. Beberapa tarian khusus tiap-tiap daerah adalah tari saman dari Aceh, tari totor dari Sumatera Utara, tari reog dari Jawa Timur, ada pula tari serimpi yang masuk ke dalam daerah Jawa Tengah, dari tari jaipong di daerah Jakarta, tari topeng dan merak dari Jawa Barat, dan tari kecat maupun pendek di Bali. Tidak hanya dalam tarian saja, khasanah kebudayaan juga masuk pada ranah laguan atau nyanyian, dan lain-lain. Kita lanjut ke ciri budaya lokal. Ciri-ciri budaya lokal dapat dikenali dalam bentuk kelembagaan sosial yang dimiliki oleh suatu suku bangsa. Kelembagaan sosial merupakan ikatan sosial bersama di antara anggota masyarakat yang mengkoordinasikan tindakan sosial bersama antar anggota masyarakat. Lembaga sosial memiliki orientasi perilaku sosial ke dalam yang sangat kuat. Hal itu ditunjukkan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan anggota lembaga sosial tersebut. Dalam lembaga sosial, hubungan sosial di antara anggotanya sangat bersifat pribadi dan didasari oleh loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan gengsi sosial yang dimiliki. Baik, untuk pemateri kedua mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, selanjutnya toleransi sosial. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu apabila unsur-unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut tidak menyatu, maka seseorang tidak dikatakan sebagai individu. Dengan demikian, makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, sekalipun orang itu terlahir secara kembar. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama. Jika kita lihat dari fisiknya, ada orang yang gemuk, tinggi, kurus, langsing, terus kulitnya coklat, putih, dan lain-lain. Sementara jika kita lihat dari sifat atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Selama masih hidup, ia tidak akan bisa lepas dari pengaruh masyarakat, rumah, sekolah, dan lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai atau disebut toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman dapat kita lakukan dengan menyelenggarakan kegiatan untuk menumbuhkan toleransi dan rasa cinta kepada budaya, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pawai budaya, festival budaya, dan sebagainya, sehingga tercipta masyarakat yang rukun. Kerukunan merupakan modal berharga yang harus selalu dijaga dan dilestarikan. Hidup rukun dalam lingkungan kehidupan sosial yang multi etnik merupakan cita-cita luhur yang selalu didambakan oleh seluruh masyarakat.